Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kadang kita mengatakan kita ini Kristen. Kita mengatakan kita ini pengikut Kristus. Kita mengatakan kita ini anak-anak Tuhan. Sadar tidak sadar Bapak Saudaraku, seringkali kita ini mengatakan demikian. Tapi tindak laku kita tidak mencontoh, tidak berbuah, tidak menjadi terang, tidak menjadi berkat. Jadi, apakah betul itu kita menjadi anak-anak Tuhan? Apakah betul kita itu sebetulnya orang Kristen? Artinya orang Kristen itu adalah pengikut Kristus. Jadi bukanlah sekedar nama. Jangan mengatakan saya ini sudah opung saya juga Kristen. Jadi banyak Bapak Ibu Saudaraku, kita ini menganggap Kristen ini organisasi, perkumpulan anak-anak Tuhan. Jadi jika kita mengatakan perkumpulan ini adalah perkumpulan anak-anak Tuhan, tentu kita beda dari dunia ini. Tapi kita tidak beda, sama seperti dunia ini. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, apakah kita betul-betul itu Kristen, pengikut Kristus? Jadi ini Saudaraku harus kita renungkan. Jangan kita hanya mengatakan kita itu orang Kristen. Jadi jangan kita menjadi batu sandungan. Jangan kita hanya ikut-ikutan saja. Jangan kita ini hanya menjadi Kristen KTP. Jangan kita ini hanya sebut-sebut aja saya ini anak Tuhan. Jadi jika kita mengatakan kita ini anak Tuhan, tentu kita melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan Bapa kita. Jadi ini tidak gampang Bapak Saudaraku. Tidak gampang. Karena apa? Karena kita tahu mengikut Tuhan Yesus harus menanggalkan daging. Karena kita melihat di Roma 8 ayat 8 ini, sebab jika kamu menghidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi di sini Bapak Saudaraku, kita harus mematikan kehendak daging kita. Nah, jadi jika kita lihat dari sini tadi, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Jadi Bapak Saudaraku, jika demikian bagaimana kita ini? Seringkali kita peduli tentang daging. Seringkali kita perkataan-perkataan orang kita tersinggung. Seringkali kita ini gara-gara daging tidak dihormati, kita sakit hati. Seringkali kita ini perkara-perkara sedikit aja kita tersinggung. Jadi jika demikian Saudaraku, kita ini masih kedagingan, masih ingin dihormati. Jadi jika di sini katanya tadi Bapak Saudaraku, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Jadi jika demikian, tentu sia-sia kekristenan kita. Jika tidak ada perubahan, kita melihat masalah-masalah sedikit saja kita sudah cekcok. Masalah sedikit saja kita berdebat. Masalah sedikit saja kita sudah tenggang leher. Jadi itu bukanlah anak-anak Tuhan. Sebetulnya menjadi anak-anak Tuhan itu lemah lembut, penuh kasih sayang. Jadi kita tidak perlu untuk membangkang. Jadi kita cukup berdoa. Jika tidak didengarkan perkataan kita, kita bawa dalam doa. Jadi tidak harus kita menang. Kita tidak harus menang dalam berdebat. Jadi banyak saat ini harus menang berdebat. Benar atau tidak benar harus menang. Itulah kita lakukan selama ini. Jadi Bapak Saudaraku, kita tidak perlu menang arti berdebat. Kita itu jika kita itu betul-betul sudah menyampaikan firman Tuhan, kita cukup doakan.
Tuhan akan berkarya. Tuhan akan menyadarkan dia. Jadi jangan kita hanya menjadi berontak. Jangan kita menjadi tersinggung. Jangan kita menjadi emosi. Jadi jika kita emosi berarti belum ada roh Tuhan bekerja. Belum ada karakter Tuhan bekerja. Jadi kita haruslah menjadi gambaran Tuhan Yesus. Dia dicaci, dia dihina, dia diolok-olok, tapi dia tetap berjalan seturut firman-Nya. Dia tidak melawan, dia tidak berontak. Kita enggak, masalah sedikit saja berontak, masalah sedikit saja tersinggung, masalah sedikit saja kita unjuk rasa. Ini sering kita tanpa kita sadari menjadi anak-anak Tuhan. Kita mengatakan kita ini orang Kristen, tapi belum menjadi contoh, belum berbuah, belum bisa menjadi terang. Tuhan mengatakan kita itu harus menjadi terang, menjadi berkat, menjadi saksi kepada firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, itu tidaklah gampang. Memang sih teorinya sih gampang, berkhotbah sih gampang, perkataan firman Tuhan sih gampang, tapi prakteknya. Jadi Tuhan itu mau kita prakteknya, bukan hanya pengakuan kita saja, bukan hanya kita cukup percaya saja. Setan-setan pun percaya Bapak Saudaraku, bahkan dia gemetar. Jadi tidak cukup percaya saja, tidak sama seperti yang kita dengar selama ini, percaya saja pasti kamu selamat, karena Yesus sudah disalib menembus dosa-dosa kita. Kita sudah dibayar lunas, kita sudah jamin masuk ke dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudaraku, jangan bersenang-senang dulu. Baca firman Tuhan, berkaca kepada Alkitab. Apa menurut Alkitab? Alkitab ini adalah gambaran, Alkitab ini adalah cermin. Lihat muka kita, apakah ada bercak-bercak di muka kita? Ada kaca untuk bercermin, ada Alkitab untuk berkaca. Jadi jangan kata orang kamu sudah selamat. Lihat di dalam Alkitab, karena Alkitab sangat jelas. Tuhan Yesus mengatakan kepada kita. Jadi jangan kita itu hanya ikut-ikutan. Jangan kita itu hanya mendengar saja. Kembalilah kepada Alkitab. Alkitab akan menjamin kita. Alkitab akan menuntun kita. Ada Roh Kudus untuk menyertai kita. Kita tidak tim piatu. Ada Roh Kudus yang menjamin kita menjadi milik Allah. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus kembali kepada Alkitab. Karena di sini Saudaraku sering kita perjuangkan itu, di mana di Roma 8 ini, ayat 8 ini Bapak Saudaraku, kita melihat mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita memperjuangkan nama kita, jika kita memperjuangkan kedudukan kita, jika kita berperjuangkan harga diri kita, tentu kita tidak layak. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Seringkali kita menonjolkan diri Bapak Saudaraku. Seringkali kita mengatakan siapa saya ini. Saya ini adalah anak-anak Tuhan. Kita mengatakan Saudaraku, kita tidak perlu mengatakan siapa saya ini. Tapi kita cukup berbuat seturut dengan kehendak Tuhan. Kita akan dilihat apa yang kita lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, walaupun mungkin manusia tidak menghargai kita, itu tidak peduli. Tapi Tuhan menghargai kita. Tuhan melihat apa karya-karya kita. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sering sekali saya melakukan Saudaraku tidak layak sebagai hadapan manusia. Kenapa Bapak Saudaraku? Karena seringkali saya melakukan
seturut dengan Tuhan Yesus, merendahkan diri. Saya mau menyapu, saya mau membersihkan, saya mau menjaga parkir, saya mau mengatur kendaraan-kendaraan yang tidak tersusun. Padahal Bapak Saudaraku, itu bukanlah secara manusia, bukanlah kehendak, bukanlah pekerjaan-pekerjaan hamba Tuhan seturut dengan aturan manusia. Karena seturut aturan manusia, hamba itu adalah terhormat, hamba itu adalah terpandang, hamba itu harus dihargai, hamba itu harus disanjung. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus kembali kepada Alkitab. Kita ini adalah pembantu, kita ini adalah persuruh Tuhan. Jadi kita ini layak untuk melakukan apa yang Tuhan katakan. Jadi jangan pandang diri saya, jangan pandang diri kita, tapi pandanglah Tuhan Yesus. Apa kita lakukan itu adalah karena Tuhan Yesus, bukan karena manusia. Bukan kita mau mencari pujian manusia, tapi mau pujian dari Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, siapa yang terendah itu akan kutinggikan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, itu tidak seberapa manusia mau melakukannya. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya berupaya seturut apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada saya. Sehingga itulah saya mau membuat renungan setiap pagi. Saya mau melayani penjara-penjara. Saya mau melayani orang sakit. Karena apa? Karena itu adalah ajaran Tuhan Yesus. Jadi bukannya ajaran manusia. Tidak seberapa manusia mau melakukan hal-hal sedemikian rupa. Karena itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang bodoh. Bagaimana kita melayani orang sakit, bau-bau kita pegangi, dan kita tidak berupah, tapi kita ada upah kita di sorga. Jadi bukan di dunia ini Bapak Saudaraku, tapi upah kita di sorga. Kita melayani ke penjara. Dunia mengatakan, ngapain kau melayani ke penjara? Wajarlah dia orang dihukum karena dia orang kejahat. Itu dunia mengatakan, saudaraku. Tapi firman Tuhan mengatakan, apa yang kau lakukan kepada orang-orang yang paling hina ini, itulah untuk aku. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi kita ini bukannya mencari pandangan orang, bukannya mencari pujian dari orang, bukan kita mencari apa kata orang, tapi apa kata firman kita lakukan. Karena yang kita lakukan itu bukanlah pada manusia, walaupun kita lakukan itu kepada manusia, tapi firman Tuhan mengatakan, itulah untuk aku. Dari itu Bapak Saudaraku, ada perubahan. Jadi kita pandang Tuhan, bukan pandang manusia. Jadi banyak manusia pada saat ini seperti orang yang gangguan jiwa. Ngapain pula kau layani dia? Dia itu udah gila. Dia itu tidak tahu apa-apa, tidak mau diuntung itu. Kau sampai kau bantu pun dia itu tidak tahu dia dibantu. Itu dunia mengatakan. Tapi kita bukan melihat dia, tapi kita melihat Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita ini melakukan firman Tuhan, dunia mengatakan mati rasa, kurang kerjaan. Walaupun demikian Bapak Saudaraku, kita ini untuk apa? Kita dilahirkan ke dunia ini untuk apa? Kita dilahirkan ke dunia ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, melakukan firman Tuhan. Kita harus menjadi terang, kita harus berbuah, kita harus menyenangkan hati orang. Karena itulah menyenangkan hati Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini tidak gampang. Menempatkan kerajaan surga itu tidak gampang. Boro-boro kita mengatakan kerajaan surga Bapak Saudaraku, sedangkan menjadi pekerja pegawai negeri aja susah. Ini masih pegawai negeri, masih tentang hal-hal dunia. Kita boro-boro cerita tentang kerajaan surga. Cukup percaya saja selamat. Berarti kita menganggap surga itu murahan tanpa kita sadari.
Makanya banyak orang Kristen tidak membaca Alkitab. Makanya banyak orang Kristen tidak bersyukur. Mengeluh terus. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, dimanapun saat ini berada, marilah kembali kepada Alkitab. Lakukanlah taat dan setia, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, supaya Roh Kudus itu membenahi kita. Supaya Roh Kudus itu bekerja. Supaya Roh Kudus itu membina, menuntun, memberikan pengertian akan kebenaran firman Tuhan, supaya kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku. Tetap semangat, andalkan Tuhan. Tetap bersyukur pada Tuhan. Apapun yang kita hadapi pada saat ini, itu semuanya seizin Tuhan. Yang penting kita bersyukur terus, kerjakan pekerjaan semampu kita. Jangan kita pernah mengeluh. Tuhan akan campur tangan. Tuhan akan berkarya. Tuhan akan menuntun kita. Tuhan akan memberkati karya-karya kita. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Dan jangan lupa Bapak Saudaraku, share sebanyak-banyaknya firman Tuhan ini. Subscriber firman Tuhan ini, sehingga betul-betul firman Tuhan ini menjangkau jiwa-jiwa. Karena Bapak Saudaraku, sangat efektif Bapak Saudaraku, kita memberitakan firman Tuhan melalui sosial media ini. Karena rata-rata manusia pada saat ini memakai gadget, memakai sosial media ini. Jadi pakailah pemberitaan firman Tuhan ini melalui sosial media ini, sehingga tidak lagi ada alasan saya tidak mengerti, saya tidak tahu. Tapi ada firman sudah kita kirim melalui gadget ini. Jadi itu tugas kita bersama, supaya kita mendapatkan upah, di mana Tuhan mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Jadi inilah tugas kita Bapak Saudaraku, sehingga ini kita lakukan semampu kita. Jadi jangan pandang siapa kita, berbuatlah semampu kita. Jangan kita pandang hamba-hamba Tuhan lain pandai berbicara, pandai mengatur perkataan-perkataan begitu rapi, tapi pandanglah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu isi hati kita. Yang penting kita melakukan firman Tuhan, taat dan setia. Diterima atau tidak diterima itu bukanlah urusan kita. Yang penting kita sebarkan sebanyak-banyaknya. Tuhan akan berkarya. Firman Tuhan yang kita sampaikan ini tidak akan sia-sia. Tapi bibit-bibit yang kita taburkan ini, Tuhan akan menumbuhkannya. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.